Satu, dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilaniyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dan prinsip syariah. Akidah yang baik diharapkan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya integritas dan market disiplin yang baik. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi paling utama guna menopang syariah dan akhlak serta kesetiakawanan uhuwah. Iya, matiin lah kan. Dua, masalah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Masalah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Permasalahan dalam mencapai falah. Dalam permasalahan mencapai falah, banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Udah. Wes Kang, langsung wes, gak apa-apa, nanti dikat. Tiga, falah adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Falah dalam ekonomi Islam, yaitu falah merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam. Pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan, dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa masalah yang terjadi di sekitarnya. 4. Kajian materi tersebut antara lain ruang lingkup makro dan mikroekonomi, ekonomi Islam, dan paradigma rancang bangunannya, aliran-aliran ekonomi Islam, konsep mekanisme pasar dalam Islam, konsep produksi dan konsumsi dalam Islam, dan konsep harga dalam Islam. Kita kan mana Kang? 5. Dalam hadis bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Diharamkan pula bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan masalahnya. Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari syariat Islam. Maqasid syariah yang tertentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. Kita kan mana Kang? 6. Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Manusia selalu membeli semua kebutuhannya, baik barang maupun jasa. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. 7. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. 8. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara maslahah dan kepuasan dapat terlihat pada perbedaan keduanya, yaitu maslahah mengandung dua unsur, yaitu manfaat dan berkah, di mana ketika kegiatan konsumsi memerhatikan kehalal haramnya, maka akan mendapat manfaat fisik serta keberkahan berupa pahala. Namun berbeda dengan seorang yang mengkonsumsi makanan yang tidak mempermasalahkan kehalal haramnya, maka ia tidak memperoleh maslahah berupa berkah tetapi hanya kepuasan berupa rasa kenyang. 9. Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Namun ketika suatu yang dianggap masalah itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat
sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab Al-Mustafa karya Al-Ghazali. Menurutnya, maslahah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan sebagai berikut. Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syara. Kedua, ia harus berkategori masalah darurat atau hajat yang menempati kedudukan diharukat. Ketiga, memenuhi kriteria darurah, kuliah, universal, dan qat'iyah, pasti minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan Al-Ghazali atau seumpamanya. 13. Perbedaan pandangan antara besarnya utility. Menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sedangkan analisis ordinal besarnya utility dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility, pendekatan marginal, sedangkan analisis original menggunakan analisis indifference kurva atau kurva kepuasan sama. 14. Maslahah marginal MMM adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat ataupun berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. 15. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujud. Keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahwa mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepundahan atau sama sekali tidak berdaya. Al-tahsiniyat adalah tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman, lagi mudah dan lebih mudah, lagi lapang dan lebih lapang, lagi begitu seterusnya. 20. Contoh komplementer sempurna. 1. Gula dengan kopi. Gula adalah kebutuhan komplementer. Jika Anda ingin membuat kopi di rumah, bisa dibayangkan bagaimana rasa kopi jika gula tidak ada masukkan ke dalamnya. Maka dari itu, dalam kasus ini, gula adalah produk komplementer yang menjadi pelengkap saja. 2. Smartphone dengan paket data. Smartphone juga barang komplementer, karena untuk bisa digunakan dengan baik dan memuaskan dibutuhkan barang pelengkap, yaitu paket data. Memang tanpa paket data sekalipun ponsel tetap bisa digunakan untuk dengan telepon dan SMS. Contoh komplementer dekat. 1. Kompor dan gas. Contoh barang komplementer berikut adalah kompor, yang mana kompor ini tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik jika tidak ada gas. Nah, gas di sini bisa disebut barang pelengkap, sedangkan kompor adalah barang pokok. Jika hanya kompor itu nilainya tidak terlalu besar, karena barang ini tidak bisa digunakan untuk memasak makanan. Jikapun menggunakan minyak tanah, pasti waktu masakan untuk matang lama. Karena itu dibutuhkan yang namanya gas. Nah, jika kompor sudah lengkap dengan gasnya, tentu nilainya per unit kompor gas ada yang berharga sampai puluhan juta rupiah. 2. Televisi dengan remote control. Televisi juga termasuk barang komplementer, karena Anda tidak mungkin bisa menonton televisi dengan nyaman
Jika tidak ada remote-nya kontrol di dekat Anda, maka dari itu nilai TV akan meningkat jika lengkap dengan remote-nya. Memang tanpa remote sekalipun TV masih bisa hidup, tetapi Anda harus jatuh bangun untuk menghidupkan. Apalagi jika ingin menonton televisi dari jarak jauh, tentu remote sangat dibutuhkan untuk pindah-pindah channel tanpa beranjak dari tempat duduk. Contoh komplementer jauh: 1. Pisau cukur dan silet. Kombinasi produk semacam itu dapat menguntungkan karena orang perlu membeli merek pisau cukur tertentu dengan pisau cukur dan mereka secara teratur perlu diganti. Contoh substitusi dekat: ketika harga Coca-Cola naik, konsumen seharusnya beralih ke Pepsi. Namun banyak konsumen lebih suka merek Coca-Cola daripada Pepsi. Konsumen yang lebih menyukai merek tertentu daripada yang lain tidak akan mempertaruhkan keduanya, tidak mau terganti. Sebaliknya, konsumsi yang cenderung juga suka dengan Coca-Cola, misalnya, akan tersedia untuk menukar lebih banyak Pepsi dengan lebih sedikit Coca-Cola. 10. Masalah dalam konsumsi yang duniawi adalah kesejahteraan uang bersifat sementara dan masalah untuk ukrawi adalah kesejahteraan yang bersifat seterusnya atau bisa juga yang kekal, istilahnya lainnya permanen. 11. Law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa semakin banyak sesuatu barang dikonsumsikan, maka tambahan kepuasan marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. 12. Perbedaannya berada pada kesejahteraan. Kalau Muslim lebih mementingkan kesejahteraan bersama atau keseluruhan, tapi kalau non-Muslim lebih mementingkan kesejahteraan individual atau kelompok.